Baik, kenalkan nama saya Dava Rehanantoro dari Prodi Sistem Informasi, kelas Sistem Informasi 2022B dengan NIM 2205 1241069. Hari ini saya akan membahas tentang media penyimpanan dengan mata kuliah Sistem Operasi. Kemudian konten hari ini adalah Kita akan membahas HDD, SSHD, SSD, NVMe, USB V1, USB V2, USB V3. Kemudian HDD. HDD adalah singkatan dari hard disk drive yang merupakan jenis perangkat keras yang digunakan untuk menyimpan data pada komputer atau laptop. Ini adalah jenis hard drive tradisional yang menggunakan piringan magnetik yang dikenal sebagai piringan yang berputar dengan kecepatan tinggi untuk mengakses informasi. Kemudian HDD dapat berupa internal atau eksternal. Dengan HDD internal yang tertanam secara permanen di perangkat dan HDD eksternal yang portable dan dapat dibawa kemana-mana. HDD dapat menyimpan berbagai jenis data, termasuk gambar, dokumen, video, aplikasi, suara, data sistem, dan sistem operasi. Beberapa fungsi HDD antara lain menyimpan data perangkat lunak, menyimpan data dari perangkat lunak, dan menyimpan file multimedia. HDD memiliki beberapa keunggulan, termasuk kapasitas penyimpanan yang besar, harga yang terjangkau, dan kompatibilitas dengan sebagian perangkat. Namun HDD juga memiliki beberapa kekurangan seperti rentan terhadap kerusakan dan kecepatan membaca dan tulis yang lebih lambat dibandingkan dengan SSD. Kemudian selanjutnya itu kelebihan dan kekurangan HDD. HDD memiliki beberapa kelebihan dan kekurangan. Salah satunya keunggulan HDD adalah harganya lebih murah daripada SSD dengan kapasitas yang sama, sehingga menjadi pilihan yang lebih terjangkau bagi mereka yang membutuhkan hard drive eksternal. HDD juga memiliki kapasitas penyimpanan yang lebih besar daripada SSD, dengan opsi penyimpanan yang lebih besar yang tersedia bagi pengguna. Keuntungan lain dari HDD adalah bahwa HDD adalah teknologi mapan yang telah ada sejak lama, menjadikannya pilihan penyimpanan yang dapat diandalkan dan terpercaya. Namun HDD juga memiliki beberapa kelemahan. Salah satu kelemahan utamanya adalah perangkat ini merupakan perangkat mekanis dengan komponen yang bergerak, sehingga lebih rentan terhadap kerusakan dan kegagalan daripada SSD. HDD juga lebih sensitif daripada guncangan dan getaran fisik yang dapat menyebabkan kerusakan pada disk atau piringan di dalam drive. Selain itu, HDD lebih lambat daripada SSD dalam hal kecepatan baca dan tulis yang dapat memengaruhi kinerja komputer atau laptop secara keseluruhan. Terakhir, HDD dapat menjadi sangat berisik saat digunakan karena putaran piringan di dalam drive-nya. Kemudian macam-macam HDD. Yang pertama di sini ada hard disk. Hard disk adalah perangkat keras yang tertanam di perangkat komputer atau laptop yang bekerja sebagai media penyimpanan data. Kemudian ada hard disk eksternal. Hard disk eksternal sendiri adalah hard disk yang terpisah dari perangkat komputer atau laptop dan ukurannya cukup tipis dibandingkan dengan hard disk internal yang terpasang di perangkat komputer atau laptop. Kemudian ada serial ATA atau SATA atau HDD SATA. SATA adalah jenis hard disk yang digunakan pada komputer modern. SATA menggunakan kabel tipis untuk menghubungkan hard disk ke motherboard. Kemudian ada Parallel Advanced Technology Attachment atau PATA. PATA sendiri adalah jenis hard disk yang digunakan pada komputer lama. PATA menggunakan kabel lebar untuk menghubungkan hard disk ke motherboard. Kemudian ada Small Computer System Interface atau SCSI. SCSI adalah jenis hard disk yang digunakan pada server dan workstation. SCSI memiliki kecepatan transfer data yang lebih cepat daripada PATA dan SATA. Kemudian ada HDD SAS atau SAS adalah singkatan dari Hard Disk Drive Serial Attached SCSI. SAS adalah teknologi yang digunakan untuk mentransfer data ke dan dari hard drive. SAS adalah jenis hard drive
khusus yang digunakan untuk aplikasi dengan tuntutan tinggi yang mengutamakan kecepatan tinggi dan ketersediaan tinggi. Hard drive SAS memiliki kecepatan yang lebih tinggi dan tingkat keandalan yang lebih tinggi daripada hard drive SATA, sehingga menjadi pilihan yang jelas untuk penggunaan perusahaan dan dalam situasi di mana kecepatan tinggi dan keandalan tinggi merupakan hal yang sangat penting. Hard drive SAS memiliki kapasitas mulai dari 300 GB hingga 900 GB, yang lebih rendah daripada drive SATA, namun kecepatan dan keandalannya dapat menutupi kapasitas yang lebih rendah. Hard drive SAS dirancang untuk digunakan pada aplikasi dengan kebutuhan tinggi dan mengutamakan kecepatan dan ketersediaan tinggi. Hard drive SAS memiliki mean time between failure atau MTBF yang diterima secara umum. Hard drive SAS digunakan di server untuk memproses dan menyimpan data dalam jumlah besar untuk jangka waktu yang lama. Macam-macam SS. Kemudian selanjutnya itu SSHD. SSHD adalah singkatan dari Solid State Hybrid Drive, yang merupakan jenis perangkat penyimpanan baru yang menggabungkan fitur HDD dan SSD. SSHD dirancang untuk memberikan kecepatan SSD dan kapasitas HDD sehingga lebih efisien dan hemat biaya. SSHD memiliki kapasitas penyimpanan yang besar sehingga menjadi pilihan yang disukai banyak orang di tempat kerja. SSHD merupakan solusi yang saling menguntungkan untuk mengakomodasi penyimpanan besar dan meningkatkan daya tahan baterai. Kemudian selanjutnya SSD. SSD adalah singkatan dari Solid State Drive, yang merupakan perangkat penyimpanan generasi baru yang digunakan dalam komputer. SSD menggantikan hard disk mekanis tradisional dengan memori berbasis flash, yang secara signifikan lebih cepat dan lebih hemat daya. Berikut adalah beberapa perbedaan antara SSD dan HDD. SSD lebih cepat daripada HDD, yang berarti komputer yang dilengkapi dengan SSD akan melakukan booting dalam waktu kurang dari 1 menit, bahkan seringkali hanya dalam beberapa detik. SSD lebih hemat daya daripada HDD, yang berarti bahwa SSD mengkonsumsi lebih sedikit daya dan menghasilkan lebih sedikit panas. SSD lebih tahan lama dibandingkan HDD, yang berarti SSD tidak mudah rusak secara fisik dan dapat bertahan lebih lama. SSD lebih mahal daripada HDD, yang berarti SSD mungkin bukan pilihan terbaik untuk semua orang. Singkatnya, SSD adalah jenis perangkat penyimpanan yang menggunakan memori berbasis flash untuk menyimpan data. SSD lebih cepat, lebih hemat daya, dan lebih tahan lama daripada hard disk mekanis tradisional. Namun harganya juga lebih mahal. Kelebihan dan kekurangan SSD. SSD memiliki beberapa kelebihan dan kekurangan yang perlu dipertimbangkan sebelum membeli. Kelebihan utama dari SSD adalah kecepatan transfer data yang lebih cepat, tidak menimbulkan bunyi, dan lebih tahan terhadap guncangan dibandingkan dengan hard disk atau HDD. Selain itu, SSD memiliki kebutuhan daya yang rendah sehingga berkontribusi pada masa pakai baterai yang lebih baik di laptop dan tablet. SSD juga lebih tahan goncangan dan dapat menangani panas lebih baik daripada HDD karena tidak memiliki bagian yang bergerak. SSD menghasilkan lebih sedikit suara bising karena tidak ada bagian yang bergerak atau berputar. Namun SSD juga memiliki beberapa kekurangan. Salah satunya adalah harga yang lebih mahal dibandingkan dengan hard disk. SSD juga memiliki kapasitas penyimpanan yang lebih kecil dibandingkan dengan hard disk. Selain itu, SSD memiliki masa pakai yang lebih pendek dibandingkan dengan hard disk. SSD juga tidak dapat didefragmentasi seperti hard disk. Dalam memilih antara SSD dan hard disk, perlu dipertimbangkan kebutuhan penyimpanan data dan anggaran yang tersedia. Jika kecepatan transfer data dan daya tahan terhadap guncangan menjadi prioritas, maka SSD bisa menjadi pilihan tepat. Namun jika kapasitas penyimpanan dan harga yang terjangkau menjadi prioritas, maka hard disk bisa menjadi pilihan yang lebih baik. Kemudian selanjutnya ada NVMe. NVMe itu adalah Non-Volatile Memory Express, adalah antarmuka penyimpanan dan protokol transfer untuk SSD berbasis PCIe. NVMe memungkinkan penyimpanan data yang efisien dan transfer data yang jauh lebih cepat dibandingkan dengan teknologi sebelumnya. NVMe bisa sekitar 2-7 kali lebih cepat dari SSD SATA.
Kemudian SSD NVMe mampu menampung dan memproses lebih banyak perintah atau komen jika dibandingkan dengan SSD SATA dan SSD biasa lainnya. NVMe mampu menampung 64.000 antrian dalam satu waktu, sedangkan SSD SATA hanya mampu menampung 32 komen dalam satu antrian. SSD NVMe juga memiliki fitur canggih yang bisa memprioritaskan perintah mana yang harus diproses terlebih dahulu. NVMe adalah media penyimpanan terdepan yang didukung oleh teknologi canggih dan cocok digunakan untuk berbagai kebutuhan. NVMe mendukung 64.000 perintah dalam antrian pesan tunggal dan maksimum 65.535 antrian I/O. NVMe memiliki performa tinggi dan waktu respon tercepat untuk berbagai kebutuhan. NVMe adalah metode akses atau interface logikal baru untuk flash. NVMe memiliki beberapa fitur yang sangat inovatif yang membawa manfaat unik pada beban kerja yang ada dan kemungkinan terbuka untuk aplikasi baru. Macam-macam NVMe di sini ada SSD NVMe M.2, sini dengan contoh dari Samsung. Kemudian ada yang namanya SSD NVMe PCIe. Di sini berbeda mungkin dari kecepatannya. Selanjutnya ada USB V1. USB V1 mengacu pada versi pertama dari spesifikasi kelas perangkat video USB. Dirilis pada tanggal 4 September 2003 dan merupakan rilis awal dari spesifikasi. Revisi terbaru dari spesifikasi kelas video USB adalah versi 1,5 yang ditetapkan oleh USB Implementers Forum dalam satu set dokumen yang menjelaskan protokol dasar dan format muatan yang berbeda. Jadi di sebelah sini ada contoh USB V1,3. Kemudian selanjutnya yaitu ada USB V2. Nah, di sini ada contoh USB V2. Di sini mulai kelihatan lebih baik ya daripada USB V1. V2 adalah versi kedua dari standar USB Universal Serial Bus yang diperkenalkan pada April tahun 2000. USB V2 memiliki kecepatan maksimum dalam transfer data sekitar 480 Mbps dan memiliki output daya 2,5 volt dan 1,8 ampere. USB V2 masih memiliki fungsi yang baik dengan versi sebelumnya, yaitu USB 1,1. Perbedaan antara USB V2 dan USB V3 adalah pada kecepatan transfer data dan bentuk fisik kabel USB. Nah, di sini USB 3 dia bentuknya lebih bagus dan di sini ada bagian biru-birunya. Di sini menandakan kalau ini tuh sudah USB V3. Nah, ini USB V3 adalah standar universal serial bus yang merevolusi yang disebut USB generasi ketiga. USB 3.0 dirilis lebih dari 10 tahun lalu pada 2008 dan menjadi revisi besar ketiga untuk standar USB. Nah, USB V3 ini memiliki peningkatan besar dari USB 2.0 yang pertama kali hadir pada tahun 2000 dengan kecepatan transfer yang hanya 450 megabit per detik, sedangkan USB 3.0 memiliki kecepatan transfer data yang luar biasa yang memungkinkan konektivitas plug and play. USB 3.0 hanya membutuhkan waktu sekitar 87 detik untuk mentransfer data yang sama, sedangkan USB 2.0 dapat mentransfer file dengan kecepatan 35,4 Mbps. Itu berarti USB 3.0 10 kali lebih cepat daripada USB 2.0. USB 3.0 sendiri juga memiliki beberapa jenis konektor. Contohnya seperti USB standar A, USB standar B, dan USB micro A. Dan di sini sebelah ini ada contoh dari USB V3 dari Ugreen, di mana di sini bentuknya lebih bagus daripada USB V2 dan USB V1, yang dimana bentuknya masih terlihat terlalu besar dibandingkan USB V3 di sini yang sudah minimalis sekali. Baik, cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata atau informasi yang tidak sesuai dengan kenyataannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.